billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya. Jamaah nih kita nih hidup nih di era new normal nih. Dan virus corona ini ya masih belum hilang. Banyak peraturan baru bahkan sampai ibadah pun ada beberapa yang harus diperhatikan dan dijaga. Apa saja itu? Nah hari ini kita bahas temanya adalah sholat di tengah pandemi ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat terlebih dahulu nih ada sebuah tayangan tentang suasana sholat di Masjid Nabawi saat pandemi ini. Ini dia tayangannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, kita ngelihatnya kayaknya gimana tuh karpet kemana segitu banyaknya karpet di gunung. Ada di lantai 2. Oh, lantai 2. Ya, ada lantai 2-nya. Aku pernah ke sana. Oh, ya Allah ya Rabbi. Pernah tugas. Kira pernah tugas. Ini pertanyaannya nih Ustaz Syam nih, apakah di dalam Islam ini dibolehkan apabila ya di musim pandemi saat ini sholat dibagi waktunya nih atau dibagi di beberapa gelombang ya. Secara bergantian untuk mengurangi dampaknya terpapar corona. Tapi pertanyaannya bukannya kalau sholatnya itu bergantian jadi nggak tepat waktu. Nah ini bagaimana Ustaz Syam nih? Mau jadi nih penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Muhammad Said Maulana Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi ternyata ilmu agama itu fleksibel, mudah tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Sudah ada aturannya. Ilmu agama itu bukan aturan yang membuat seseorang terancam nyawanya. Jadi kalau misalnya ada keadaan seperti pandemi, seperti wabah penyakit, seperti sesuatu yang akan membahayakan bagi umatnya, maka Islam mengaturnya sedemikian rupa. Jadi begitu fleksibelnya, apalagi menyangkut tentang ibadah. Jangankan sesuatu misalnya yang berjamaah jadi tidak berjamaah, yang tepat waktu menjadi tidak tepat waktu, yang awal waktu menjadi akhir waktu, yang haram saja bisa dimakan ketika dalam keadaan darurat. Jadi kalau ilmu agama ini bukan sesuatu yang akan menyiksa umatnya. Itu yang menjadi rujukan kita yang awal, dasar kita. Jadi ilmu itu bukan berarti, oh kalau begitu kita tidak diterima berjamaahnya karena nggak tepat waktu, karena ini. Nah, apalagi pertanyaannya sekarang, apakah di dalam Islam dibolehkan apabila di musim pandemi sholat dibagi dalam beberapa kloter atau beberapa gelombang secara bergantian untuk mengurangi, nih ada untuknya, untuk mengurangi dampak terpapar corona. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kapan sholat bergantian itu boleh dilakukan? Apabila masjid tersebut adalah masjid rest area misalnya. Atau apabila masjid tersebut tidak memiliki imam tetap. Misal di bandara, atau misal di rest area, atau misalnya masjid di suatu tempat yang selalu dilewati orang untuk traveling, lalu di situ tidak ada imam tetapnya, maka satu kelompok datang untuk sholat duhur, mampir sholat jamaah qashar misalnya, jamaah takdim, lewat kelompok lain singgah lagi. Ini kan udah berapa gelombang nih?
Ini udah berapa gelombang? Apakah mereka sah? Sah sholatnya. Karena itu tidak memiliki imam tetap. Sepakat ulama boleh melaksanakan sholat secara berkloter. Yang kedua, masjid yang ada imam tetapnya. Kalau masjid yang ada imam tetapnya, sebagian besar ulama mengatakan boleh, namun sebagiannya lagi mengatakan makruh. Toh ada imam tetapnya, kok enggak ikut sama si imam tetap. Ini kalau di luar pandemi. Tapi kalau di dalam keadaan pandemi, sholat secara berkloter tetap dianggap sah. Toh itu bukan menjadi syarat sahnya sholat juga dan tidak menjadi rukun sholat. Maka dari itu pada masa baginda Nabi SAW ada seseorang yang datang untuk melaksanakan sholat dan dia sendirian. Maka sahabat diminta oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, maukah kalian bersedekah untuknya? Bagaimana caranya Rasulullah? Ikut sholat berjamaah dengannya. Berarti ada jamaah baru setelah jamaah selesai. Maka ada lagi seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kenapa engkau muslim? Kenapa engkau tidak berjamaah? Saya sholat bersama keluargaku. Maka sholat lagi sekarang. Berarti 2 kali dia sholat di rumahnya juga di masjid. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya ya, berbicara masalah tentang hukum ini ternyata memang ada fleksibelnya Islam ini ya, tergantung dengan suasana yang dihadapi nih, atau kondisinya ya. Nah sekarang kita akan melihat lagi sebuah tayangan lagi buat jamaah yang ada di rumah tentang suasana karantina di dalam Wisma Atlet Jakarta. Ini dia tayangannya. Saking penuhnya, jadi di elevatornya ngantri. Dan ini dia, ya Allah, 1 kamar 3 orang. Iya, ini kita lihat tadi ya suasana di tempat isolasi yang ada di karantina ya, luar biasa. Nah kita mendoakan sama-sama semoga untuk semua saudara kita yang saat ini sedang menjalani karantina atau isolasi mandiri, segera Allah berikan kesembuhan, amin amin ya robbal alamin. Nah Ustadz Maulana yang mau ditanyakan ada lagi nih Ustadz, di dalam tempat karantina ini atau isolasi mandiri kan banyak cowoknya gitu loh, dan kita lihat nih sekarang ini kan banyak mungkin orang yang meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Nah saya pernah dengar kalau misalnya kita katanya meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut itu termasuk kafir nih. Ada yang bilang harus mengulang lagi syahadat. Nah boleh nggak nih jika orang-orang yang di karantina ini tetap menjalankan sholat atau mengadakan sholat Jumat tapi berjamaahnya di tempatnya sendiri, atau mungkin ya diganti aja dengan sholat biasa, atau bagaimana baiknya? Mohon izin penjelasannya Ustadz, silakan. Izin Nabi, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, ntar malam adalah malam Isra Mi'raj. Jadi insya Allah malam ini adalah malam Isra Mi'raj. Usahakan jangan tinggalkan salat malam karena itu pas diterimanya salat 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan nih gimana nih pelaksanaan salat Jumat di masa pandemik. Apalagi dalam keadaan seperti yang tadi kita lihat di tempat karantina. Pertanyaannya Mas Fadli bagus juga nih. Gimana nih? Katanya kalau meninggalkan 3 kali salat Jumat bisa menyebabkan, waduh, kafir. Gimana nih? Nah berbicara boleh nggak jika orang-orang yang di karantina mengadakan salat Jumat berjamaah di rumah sendiri tanpa harus ke masjid? Jawabannya adalah kita lihat dulu. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali ibadah salat Jumat tanpa usur. Ditandai dulu. Tanpa usur ya. Tanpa usur. Usur syar'i. Niscaya dia ditulis sebagai orang kafir atau nifak atau orang munafik, hadis riwayat Tabrani. Bahkan dalam satu riwayat hadis juga disebutkan mati hatinya, tertutup hatinya orang yang tidak melaksanakan salat Jumat 3 kali berturut. Cuma lihat dulu ada unsur uzurnya. Yang mana itu ada memang ada 5 perkara boleh meninggalkan salat Jumat. Contoh, apa itu? Seperti terjadinya hujan sampai basah bajunya semuanya sehingga susah untuk melaksanakan salat Jumat,
aman. Nah, sekarang katanya ada payung, tapi pada posisi ini basah semua. Sehingga tidak mungkin menggunakan salat atau salat karena tidak ada lagi. Tadi saya nonton di tayangan TNN, ada yang pergi ke acara kawinan pakai baju Spiderman. Ditanya kenapa bisa, bajunya basah semua gitu. Kemudian apa yang kedua, adanya salju atau keadaan yang sangat dingin. Apalagi sakit berat. Bahkan mengatirkan sesuatu yang menjaga keselamatan, kehormatan ataupun harta benda. Jadi pada posisi seperti ini aman. Karena pada posisi tidak memungkinkan karena membahayakan jiwa. Sekali lagi membahayakan jiwa. Tapi bagaimana kalau mengadakan? Kalau kayak tadi protokol kesehatan bisa digunakan sesuai kesepakatan majelis ulama. Maka harus ada namanya jaga jarak, pakai masker, yakin tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Karena, mohon maaf, kalau di rumah kan nggak bisa. Bisa nggak di rumah? Nggak, kan ada syaratnya. Jumlah 40 orang, kalau mau Jumatan 40 orang, makanya ada syaratnya, jumlahnya, bahkan berjamaah, bahkan didahului dengan 2 khutbah. Iya, itu dia masalahnya. Kalau bisa 40 orang, bisa nggak? Karena kita masa Iya. Imam Syafi'i. Bisa nggak 40 orang? Cukup nggak Cukup. 40 orang? Kalau 40 orang boleh gitu, kalau nggak 40 orang nggak boleh. Nah sekarang kita coba nih lanjut lagi nih ya, ini pertanyaan masih banyak dia masuk nih. Bicara masalah tentang tenaga medis. Nah sebelumnya kita lihat dulu tayangan tentang tenaga medis yang sholat memakai pakaian APD lengkap. Ini di tayangannya. Sejumlah tenaga medis terlihat sedang bertugas menggunakan alat pelindung diri lengkap. Baju hazmat, masker, kacamata pelindung dan tameng wajah melekat di tubuh selama berjam-jam. Tugas yang mereka jalani tak mudah, yakni merawat pasien COVID-19. Resikonya pun besar, bisa berujung pada kematian. Mereka tak boleh melepas APD meski hanya sedetik, sebab bisa tertular virus corona. Karena itu, para tenaga medis ini terpaksa menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan masih dalam balutan alat pelindung diri. Posisi sholatnya tak seperti orang biasa, yaitu duduk di kursi. Ya, ini kita lihat tadi ya, para pejuang medis yang masih berjuang melawan corona. Ya, semoga Allah berikan pahala yang luar biasa dan kesabaran untuk merawat setiap pasien saat pandemi saat ini. Ya Allah ya Robbi, berikan kekuatan kepadanya ya Allah. Nah Habib, pertanyaan ini Habib nih ya. Banyak pertanyaan dari para pejuang medis yang masuk nih sebenarnya. Boleh gak sih sebenarnya sholat memakai baju APD ya. Secara lengkap seperti tadi kita lihat juga. Ada yang sholatnya bahkan sampai duduk. Karena mungkin takut dengan bajunya ini terpapar juga dengan kotoran yang ada di bawah. Nah kalau tidak berwudu, apakah sholatnya jadi sah Habib? Nah ini bagaimana gitu loh. Kalau misalnya pakai baju APD gak boleh dilepas sedetik tadi kan, walaupun sedetik juga. Bagaimana penjelasannya? Silakan Bib. Tafadhol Bib. Izin Sa Maulana Sa Syam, Ustadz Fadli. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dikatakan sholat dengan memakai APD. APD betul ya? Betul. Artinya kita lihat inti, sholat itu bagaimana sih aslul hukumnya. Sholat dengan memakai pakaian, yang penting pertama pakaiannya menutup aurat. Ya, dia mau pakai kain, celana atau celana panjang, yang penting tertutup aurat kalau melihat pakaian. Dan kalau APD tadi subhanallah, Masya Allah lebih dari menutup aurat sampai mukanya semua ketutup. Jadi aslul hukum, sholat pakai APD boleh atau tidak? Kalau dibacakan boleh, sangat boleh hukumnya karena sesuai syaratnya. Artinya dengan menutup auratnya sudah semua tertutup. Cuma masalahnya di sini ada anggota yang wajib terkena tertutup. Ya, misalnya tadi mereka memakai bukan masker aja. Iya, face shield. Ya, jadi kan mereka tidak bisa sujud secara sempurna. Lantas bagaimana menghukumi orang yang tidak bisa sholat karena sesuatu pertama dia tidak memungkinkan untuk berwudu atau memakai tayamum. Pertama, seandainya kalau bisa sebelum memakai APD tersebut sudah wudu dengan sempurna. Sebelum, jadi jangan dulu langsung tidak boleh sholat, nggak apa-apa sholat, langsung keluar daripada sholat, tidak boleh.
Tadi dikatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen sesuatu yang mudah buat hambanya, tidak bikin sulit untuk hambanya. Jadi bagaimana caranya ketika juga Nabi SAW prinsipnya Nabi mengatakan alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Kata Nabi, ajarkan orang itu agama dengan enak, permudah mereka dan jangan persulit. Tapi sama seperti apa yang dikatakan Ustaz Syam, juga tidak boleh dimudah-mudahkan. Semua ada aturan dalam agama. Kalau bisa sebelum pakai APD kita wudhu sempurna. Terus bagaimana kalau seandainya sudah pakai APD batal wudhunya? Tentu kan harus wudhu lagi. Misalnya kerjanya misal ada sipan, saya nggak tahu ada sip-sipan atau tidak. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang dia bisa pulang. Ketika pulang masih wajib sholat zuhur. Karena di situ masih ada jamnya. Tapi seandainya tidak ada istirahat sama sekali dan walaupun 1 detik tadi dikatakan tidak boleh dibuka APD-nya, berbahaya, bisa tertular virus dan bisa menimbulkan kematian, silahkan dia sholat walaupun tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Apa hukumnya dalam ilmu fikih disebut faqidut tuhurain. Artinya seakan-akan tidak ada air, seakan-akan tidak ada tanah yang bercampur debu untuk bersuci. Kemudian bagaimana caranya? Silahkan sholat. Dan tidak bisa ruku, tidak bisa duduk di bawah karena mungkin berbahaya, bisa tertular daripada virus. Boleh dia sholat duduk. Maka dalam madhab Imam Syafi'i silahkan dia sholat, namanya sholat lihtiramil waqti, sholat untuk menghormati waktu, dan ketika dia pulang ke rumahnya masing-masing apabila masih ada waktu diulang sholatnya, apabila sudah keluar waktu maka diqadha mereka punya sholat. Seperti itu. Tetap ada kewajibannya di belakangnya ya Beb ya. Tetap ada kewajiban. Ya, tapi di situ menghormati waktu aja sholatnya dia boleh itu tanpa wudhu. Yang tadi bicara masalah kalau wudhunya batal kan gitu ya. Betul. Bisa sholatnya duduk ya kan. Silahkan macam-macam. dengan tata cara sebagaimana mereka bisa sholat mastata'ah. Masya Allah. Semampunya. Nah sekarang pertanyaan nih Ustaz Syam nih ya. Katanya orang yang meninggalkan sholat fardu ini jelas-jelas nggak boleh. Tapi ketika di isolasi atau di karantina. Ini kan mereka dikatakan harus kodok sholatnya. Atau mungkin sudah gugur sholatnya. Karena kewajibannya kan kalau kita bicara masalah tentang orang sakit ini kan boleh nggak sholat. Bagaimana Ustaz Syam penjelasannya? Orang sakit itu tetap sholat. Orang sakit tetap sholat. Makanya ada sholat duduk, sholat berbaring, sholat dengan isyarat ya. Jadi apapun keadaannya harus sholat. Nah habis inilah insya Allah dijelasin. Oh iya. Nah ini banyak nih yang kemarin mungkin gak sholat sekarang bisa harus dikodok nih. Nanti kita dengarkan jawabannya setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.